Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh Pastor Yosef Pauljang. Siap-siap untuk nanti pembacaan firman Tuhan, Ibu Cinta dan Naomi. Untuk mau mengantar kita dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa. Silakan Kristi Wijaya. Terdengar suaranya, Pak? Jelas, suaranya jelas. Oke. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di Zoom ini untuk mendengar firman kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon berkati setiap orang yang mendengar dan mengerti, sehingga hidupnya diubahkan. Juga berkatilah Pastor kami, Joseph Pauljang, yang menyampaikan firman kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Kristi Wijaya. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh 8 ayat 1 sampai 18 dibacakan oleh Ibu Nerliana. Silakan. Dibacakan oleh Ibu Cinta. Silakan Ibu Cinta. Silakan Ibu Cinta. Suaranya masih belum kedengaran Ibu. Saya mute lagi, nanti dibuka lagi Bu ya. Masih belum terdengar suaranya Ibu. Atau Naomi dulu yang baca dari 2 Tawarikh 8 ayat 1-18, sementara Ibu Cinta memperbaiki headsetnya. Ya, baik, Pak Nardo. Saya akan membacakan 2 Tawarikh 8 ayat 1 sampai 18. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat, Zobah, dan melakukannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet-horon, Hulu, dan Bet-horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok. Berpintu gerbang dan berpalang, dan juga Baalat, dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, dan kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem, atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu, dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya.
Karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya. Pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud, ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jembatan mereka dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo, dan dari hari dasar Tuhan, rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian, selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion, Geber, dan ke Elot, yang terletak di tepi laut, di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya Huram, mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Amin. Ibu Cinta bisa lanjutkan dari Matius 2 ayat 1 sampai 23, silakan Ibu Cinta. Kelihatannya masalah di mic nih. Bisa di backup Pak Apeng. Oke. Matius pasal 2 ya. Ya, ayat 1 sampai 23. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan tidak mau dihibur. Dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasihatin dalam mimpi, "Pergilah Yusuf ke daerah Galilea." Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih Pak Apeng, Naomi. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan tema Putri Peraud. Silakan Pastor Joseph Pauljang. Ya, haleluya. Tolong tampilkan ulangan 23 ayat ke ulangan 23 ayat 7 ya. Ulangan 23 ayat 7. Ada pertanyaan, saudara, dari banyak orang, mengapa Salomo boleh menikahi Putri Firaun? Itu sebagai permaisuri ya, saudara ya. Jadi Putri Firaun ini sebagai permaisuri dan tidak menjadi masalah. Kan kalau Anda baca dalam ulangan 7 ayat 1-5 ya, bahwa orang Israel tidak boleh menikahi perempuan asing. Tetapi mengapa Salomo menikahi perempuan asing dan tidak menjadi masalah, saudara? Nah, jawabannya ada di dalam ulangan 23. Ya. Jadi para rabi Yahudi ini juga sepakat bahwa ulangan 23 ini adalah alasan pembenaran Salomo boleh menikah dengan orang Mesir. Ya, saudara ya. Nah, ini sangat unik ya, sangat unik. Nah, tetapi yang sangat unik lagi, saudara ya, di ayat 8-nya, anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga, setelah keturunan ketiga baru boleh masuk jemaat Tuhan, saudara. Jadi anaknya Salomo apa, saudara? Nggak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ya, saudara ya. Ulangi ya, saudara ya. Orang Israel tidak boleh menikah dengan orang di luar Israel, dengan orang-orang Kanaan itu.
Tetapi mengapa Salomo menikah dengan orang Mesir? Boleh. Karena ada Ulangan 23 ayat 7. Ya, bahwa tidak boleh menganggap rendah, meremehkan, mungkin nggak boleh mendiskriminasi orang Edom dan orang Mesir. Tetapi keturunan ketiga dari yang dilahirkan itu baru boleh masuk ke dalam bait suci, saudara. Dalam kejemaat Tuhan, di bait suci maksudnya ya. Jadi anaknya Salomo yang dari perempuan Mesir ini, anaknya Firaun ya, tidak boleh masuk ke dalam bait suci, saudara. Wah, ini luar biasa kan? Nggak boleh, saudara ya, si Rehabeam itu. Nggak boleh. Nah, kemudian, saudara ya, kita masuk dalam putri Firaun. Ya, ini saya tadi prolog dulu pendahuluan ya. Putri Firaun, saudara ya. Ada di Alkitab disebutkan ya setidaknya 3 kali tentang putri Firaun, saudara ya. 2 kali, setidaknya 2 kali, tetapi yang satu sebetulnya adalah putri Firaun juga. Yang pertama ya adalah Hagar. Hagar ini kalau Anda melihat di dalam Targum, Hagar ini adalah putri Firaun, saudara ya. Hagar ini kemudian diberikan kepada Abraham sebagai permintaan maaf, ya, karena si Firaun itu saking cintanya sama Sarah, sama istrinya Abraham ini, akhirnya Hagar ini dikasihkan, anaknya Firaun ini dikasihkan, saudara, ya. Nah, yang kedua, ya, putri Firaun yang kedua adalah putri Firaun di mana Musa diambil dari air, saudara, ya. Lalu Musa diambil dari air, lalu dipelihara oleh putri Firaun. Padahal putri Firaun ini tahu ada instruksi untuk membunuh seluruh anak-anak Yahudi, bayi-bayi laki-laki Yahudi, saudara. Ya, itu putri Firaun yang kedua. Putri Firaun yang ketiga, istrinya Salomo, permaisurinya. Ya, wah luar biasa, saudara ya. Nah, ternyata ketiga putri Firaun ini adalah yang mempengaruhi tatanan atau seluruh sejarah Israel. Ya, berpengaruh. Satu, Hagar. Oh, berpengaruh sekali, saudara ya. Jadi ada Ismail, adanya Ismail karena adanya Hagar. Ya. Dan orang-orang Ismail ini ya menjadi satu kroni, ya menjadi satu kroni dengan anak-anak Abraham yang lain, keturunan Abraham yang lain, yaitu Ketura, ya, dan juga dari Esau, ya, itu menjadi Ismailit namanya, suku bangsa Ismail, dan itu menjadi suku bangsa yang luar biasa, ya, Esau, Ismail, anak-anak Ketura. Nah, ini menjadi satu suku yang luar biasa, saudara, yang ditakuti, yang luar biasa banyaknya, ya, di daerah pegunungan Petra sampai ke Midian, ya, sampai ke Laut Merah itu ya, dari Mesopotamia yang di barat sampai yang di sampai di tanah Midian yang di Laut Merah itu, saudara. Dan itu berserak itu ya suku-suku Ismail itu. Mereka kerjanya apa? Perampok, saudara. Semua itu kerjanya perampok semua di situ ya. Yang ada tinggal di daerah Petra, Yordania, itu semua kerjanya perampok semua. Nah itulah ya putri Firaun yang namanya Hagar yang dituliskan di dalam Alkitab dan menjadi salah satu polemik ya, di dalam perjalanan hidup orang Kristen, perjalanan hidup orang-orang Israel. Nah, kemudian yang kedua adalah putri Firaun zamannya Musa. Kalau di dalam tradisi rabbinik, artikel-artikel rabbinik ya, Boyarin kalau nggak salah Boyarin yang nulis ya, seorang rabi Yahudi namanya Boyarin. Dia bilang karena putri Firaun inilah, karena seorang putri Firaun
maka bangsa Israel masih bisa bertahan. Kalau tidak karena putri Firaun ini, maka tidak ada lagi orang Israel di muka bumi, saudara. Karena putri Firaun ini, saudara ya. Nah, yang ketiga adalah putri Firaun istrinya Salomo. Bukan putri Firaun istrinya Salomo yang membuat Salomo itu memurtadkan Israel. Mengapa, saudara? Karena putri Firaun istrinya Salomo di dalam tradisi Yahudi itu sudah diproselitkan, sudah dikonvert menjadi seorang penganut Yehova, saudara. Makanya dikatakan juga di dalam artikel-artikel ini, tulisan-tulisan rabi-rabi Yahudi, Rashi, ya segala macam itu ya, ditulis bahwa putri Firaun ini justru membawa 1000 alat musik baru ke dalam bait suci, saudara. Unik ya. Makanya tadi juga dikatakan bahwa anaknya si putri Firaun ini ya tidak boleh masuk ke dalam kota Daud, dipindah ya saudara ya, sama Salomo dipindah. Yang di dalam 2 Tawarik 8 tadi, tolong dibuka 2 Tawarik 8 ayat 11 ya, 2 Tawarik 8 ayat 11, tolong buka pelan-pelan ya. Ini bagus sekali cerita ini saudara ya, 2 Tawarik 8 ayat 11. Dua Tawarik 8 ayat 11. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikan baginya, karena katanya tidak boleh seorang istriku tinggal di dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Tadi ya, ada hukumnya di dalam Ulangan 23 ya, berkata bahwa mereka ya nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan sampai keturunan ketiga baru boleh. Itu tadi ya hukumnya seperti itu. Jadi anaknya Salomo yang dari Israel itu nggak boleh masuk ke tempat kudus, saudara. Nah, ketiga putri Firaun ini yang menentukan sejarah Israel, saudara. Yang menentukan kehidupan di Israel. Bagaimana Abraham belajar dari kesalahan. Bagaimana eksistensi bangsa Israel, dan bagaimana Salomo mendirikan kerajaannya. Putri Firaun ini yang dipuji-puji di dalam Amsal 31, saudara ya. Kalau Anda baca Amsal 31, Betsheba itu yang kan Betsheba. Ya, Betsheba ini lagi memuji putri Firaun ini, saudara. Ya, istri yang cakap. Luar biasa, saudara ya. Kerajaan itu kokoh ketika Salomo sama putri Firaun ini, saudara. Nah, kemudian Salomo, orang-orang mencoba memikat Salomo, bersahabat dengan Salomo dengan memberikan semua anak-anak bangsawan, anak-anak rajanya, sampai jumlah istrinya 700, kudiknya 300 itu. Yang kemudian di hari tuanya Salomo, yang 1000 ini yang membuat Salomo menjauh dari Tuhan. Artinya jauh dari Tuhan. Tetapi selama dengan putri Firaun ini, aman, saudara. Ya, dan kerajaan Israel yang luar biasa hebatnya itu ya didampingi oleh seorang putri Firaun. Dan ingat, saudara, di zaman itu Mesir itu sudah mencapai puncak peradaban, saudara ya, yang luar biasa. Orang-orang Israel belajar baca tulis dari Mesir, saudara. Ya. Orang-orang Israel belajar baca tulis dari Mesir. Makanya huruf Ibrani yang pertama kali berupa piktogram, gambar. Bahkan huruf Ibrani sampai hari ini ya, huruf alet bet ya, alet bet gimel dalet he itu semua itu punya arti, itu sebuah gambar. Sebuah gambar, sebuah arti, saudara. Setiap huruf itu ada artinya. Karena itu piktogram. Jadi, saudara, betapa kerajaan Israel ini ya sangat dipengaruhi oleh Mesir. Dan saudara tahu apa arti Mesir? Arti Mesir adalah jasmania. Sesuatu yang jasmania. Yerusalem adalah yang rohaniah, saudara ya.
Hagar, kalau Anda buka dalam Galatia 4 ayat 26, ya Hagar adalah Hagar kan di Gunung Sinai, tapi Hagar itu adalah yang mewakili perbudakan, saudara, kedagingan, jasmania. Sementara Yerusalem, Sarah adalah Yerusalem, mewakili kerohanian, saudara. Apa maksudnya dari cerita ini, saudara? Bagaimana Salomo menikah dengan putri Mesir, Mesir dengan Yerusalem. Mesir lambang dari perbudakan, ya. Yerusalem lambang dari orang yang dimerdekakan, saudara. Kemudian kita lanjut, saudara. Ketika di zaman raja-raja, orang-orang ini perang lawan Babel, orang-orang Yahudi ini lawan Babel, lalu orang Yahudi ini, raja terakhir Babel, ya, Hizkia itu, raja terakhir Babel, ya, Yoyacin segala macam itu, ya, dia lari ke Mesir, saudara. Dia bikin sekutu dengan Mesir, dimarahi Tuhan, saudara. Dikutukin malah sama nabi-nabi ini, ya. Mengapa kamu minta bantuan sama Mesir? Oh, enggak boleh, saudara. Tidak boleh kamu pergi ke Mesir lagi. Wah, ini aneh, ajaib, saudara. Kontras sekali. Ada putri Firaun yang namanya Hagar, ada putri Firaun yang menyelamatkan Musa, ada putri Firaun yang membantu Salomo membesarkan kerajaannya. Tiba-tiba di zaman raja-raja, nggak boleh kamu minta bantuan sama Mesir. Ulangi, Mesir adalah yang jasmania. Salomo, Yerusalem adalah yang rohania. Ya. Mesir dari zaman Abraham sampai dengan zaman Salomo memberikan kontribusi. Hagar pun juga sama, saudara, ya. Kan yang salah bukan Hagar, yang salah kan Sarahnya, saudara. Yang ngasihkan Hagar kepada Abraham. Ya. Tetapi Hagar kemudian punya anak, Ismail. Ismail menjadi bangsa yang besar. Dan mengganggu Ishak, saudara, ya, makanya diusir. Karena pewarisnya yang mewarisi bukan Hagar, bukan anaknya Hagar, tapi anaknya Sarah. Tapi mengapa tiba-tiba tidak boleh, saudara? Padahal Mesir ini kan juga berkontribusi terhadap bangsa Israel. Kan memperbudak, Pak, lah kan sudah dibayar. Waktu Israel keluar dari Mesir, ya ditunggang langsung dibalas sama Tuhan kekejamannya, dan seluruh harta Mesir diberikan, dijarah sama orang Israel, saudara. Israel itu keluar dari Mesir itu dengan menjarah harta loh. Wah. Nah, karena supaya cepat pergi, wah, dibayar gitu, dibayar ini kasih semua supaya ndang lungau gitu, ya. Tetapi mengapa di zaman para raja, ya, Raja Yoyacin, Raja Sedekia, nggak boleh, saudara, nggak boleh balik ke Mesir, nggak boleh minta pertolongan Mesir, bersekutu dengan Mesir, dihajar sekalian, saudara, ya, sama Raja Babel itu, taklukan dijadikan budak sekalian, saudara, ya. Tetapi di zaman perjanjian baru, ketika Yesus lahir, lalu mau dibunuh sama Herodes, disuruh pergi ke Mesir, saudara. Wah, ini kan lucu, saudara, ya. Disuruh pergi ke Mesir. Pergilah ke Mesir. Dan mereka pergi ke Mesir, ya. Yesus umur 2 tahun. Kurang lebih Yesus usia 2 tahun, ya. Pergi ke Mesir saat Yesus usia 2 tahun. Belum nyampe 2 tahun lah, setahun, ya, karena kemudian berapa lama kemudian Herodes meninggal, ya. Lucu, ya, saudara, ya. Dari Mesir kupanggil anakku, saudara. Di nubuatannya ada lagi, dari Mesir kupanggil anakku, saudara, ya. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah, ini ceritanya begini, saudara. Dunia ini diciptakan jasmani dan rohani, saudara.
Anda tidak bisa melupakan hal-hal yang jasmani, tidak bisa mengabaikan. Ya, pada kenyataannya Anda butuh makan, pada kenyataannya Anda butuh pakaian, pada kenyataannya Anda butuh seks, pada kenyataannya Anda membutuhkan sesuatu untuk hidup di dalam kemah ini, saudara. Ya, tetapi kita tahu bahwa ada yang jasmani dan ada yang rohani, dan Tuhan ciptakan keduanya indah. Baik, pada mulanya Allah menciptakan yang jasmani dan yang rohani, dan semua ciptaan Allah baik. Ya, jadi Mesir ini baik, saudara. Bilang, tubuh jasmanimu baik. Banyak orang pelayanan, dia mengabaikan badannya. Sakit, oh enggak apa-apa saya sakit, pelayanan terus, yang penting buat Tuhan. Banyak orang pelayanan, dia abaikan anak istrinya. Yang penting semua buat pekerjaan Tuhan, anak istrinya sampai kocot-kocot, saudara ya. Banyak pendeta-pendeta begitu, saudara. Yang penting melayani, ada hamba Tuhan yang terkenal, saudara ya. Ini hamba penginjil terkenal, tapi suka nabokin bininya, saudara ya. Yang penting buat Tuhan, semua buat Tuhan. Ya. Yang jasmania ini bukannya tidak baik. Baik, saudara. Tetapi yang jasmania ini tidak boleh diutamakan sehingga Anda tidak ngurusin yang rohania. Juga sebaliknya juga sama. Nggak boleh Anda ngejar yang rohani dan Anda mengabaikan yang jasmani, saudara. Keduanya itu harus berimbang. Makanya Tuhan menciptakan yang jasmani dan yang rohani. Ya, Tuhan menciptakan yang jasmani dan yang rohani. Anda harus peduli dengan yang jasmani. Oh, aku enggak peduli, ini yang penting sama Tuhan saja. Salah, saudara. Salah. Itu namanya Anda imannya membabi buta. Karena ketika badanmu ini, jasmanimu ini tidak kamu pelihara, ingat, yang jasmani ini adalah sebuah bait dari roh Allah, saudara. Makanya kamu harus jaga, kamu harus rawat. Yang jasmani ini harus dirawat, harus benar. Bahasa sehari-harinya, pelayananmu itu harus seimbang. Tidak boleh kamu babak belur, pelayanan, sampai kamu kena sakit, kanker, kena TBC, kena bengek. Ya, nggak boleh, saudara. Banyak orang mengabaikan jasmaniah ini, tidak olahraga, ya, pendeta-pendeta. Saudara lihat ya, apa janji Tuhan? Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tapi kenapa banyak pendeta mati muda? Karena ada perjanjian dengan Tuhan yang dilanggar. Apa itu, saudara? Dia tidak menjaga bait suci ini, saudara. Ya, dia tidak merokok, saudara. Tapi dia makan brutu, ya satu hari satu panci. Masa ada? Oh ada, saudara ya. Ada. Ya sampai overweight, saudara ya. Hamba Tuhan ini. Sampai overweight, sampai udah olahraga kayak apa, udah nggak mau apa, sedot lemak, saudara. Sedot lemak. Banyak hamba-hamba Tuhan, yang penting melayani, senang bersama dengan Tuhan. Tapi dia tidak olahraga, dia tidak jaga hidupnya sehat, dia tidak disiplin dengan tubuhnya. Tidak karu-karuan, saudara ya. Demikian juga dengan kita semua, Anda juga sama. Tetapi bukan berarti Anda terus merawat tubuh, misalnya nih memperbesar penis, atau Anda pasang susuk, kecantikan, wah apa segala macam, operasi plastik habis-habisan. Itu nggak boleh. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tetapi ini tubuh adalah bait suci.
Sehingga kita rawat untuk menjaga roh Allah di dalamnya. Supaya badan ini sehat, makan yang sehat, olahraga yang cukup, gerak yang cukup. Tidak perlu Anda jadi bodybuilding, fitness, six pack. Tetapi Anda harus hargai. Anda ingat satu kaleng Coca-Cola lebih berbahaya daripada sebatang rokok. Kalau kita tak ngerokok saja Pak, salah. Yang benar adalah jangan dua-duanya. Ya kan? Gitu ya. Lebih baik jangan dua-duanya. Kalau minum Coca-Cola Anda harus banyak bergerak, lebih banyak bergerak lagi. Saya paling, kalau sehari saya minum Coca-Cola lebih dari satu kaleng, paginya saya kesemutan tangannya saudara. Dan saya tahu, wah nggak benar. Kesemutan ujungnya gitu ya, ujung-ujung jarinya ini kesemutan. Nah, terus seharian itu saya nggak minum gula, saudara. Langsung saya seharian nggak minum gula sama sekali, cuma minum teh pahit aja. Misalnya habis minum Coca-Cola kebanyakan, kadang-kadang kalau panas gitu kan asik ya saudara ya, minum Coca-Cola sampai 2 kaleng gitu kan. Itu nggak boleh saudara ya, itu nggak sehat. Besoknya saya minumnya cuma teh pahit aja saudara. Kadang-kadang 1-2 hari malah ya, nanti udah enak adanya. Tetapi banyak sekali ya mengapa firman Tuhan seakan-akan gagal. Bukan firman gagal, karena ada perjanjian yang dilanggar. Ada perjanjian yang dilanggar, saudara. Yang jasmania itu baik, saudara, karena Tuhan yang ciptakan. Jadi Anda jangan bilang yang jasmania itu terkutuk. Enggak, saudara ya. Yang jasmani, tubuh jasmani ini baik. Jangan disia-siakan. Banyak orang karena mengejar, saya hanya mengejar perkara yang di atas, Pak. Oh iya benar. Tetapi mengapa kamu mengejar perkara yang di atas? Kamu harus fokus dengan Tuhan. Tetapi kamu harus jaga kesehatanmu, saudara. Sebab itu juga adalah ibadah. Menjaga kesehatan, ya, menjaga keseimbangan di dalam tubuhmu, itu adalah ibadah. Banyak orang berdosa kepada tubuhnya, saudara. Percabulan adalah salah satu dosa kepada tubuh kita, ya, menajiskan, ya. Percabulan ini menajiskan tubuh kita, saudara. Perzinahan, percabulan itu ya. Makanya harus jaga tubuh kita, saudara, hati-hati. Karena ketika bait suci ini kudus, roh Allah akan diam, kita akan kepenuhan terus, saudara. Tapi kalau bait ini enggak kudus, roh Allah tidak akan berdiam lagi. Kalau Anda rajin tengking-tengking setan, tapi makan menlojo, suatu ketika kamu sakit, kamu tengking setan dalammu, tidak keluar-keluar, malah kamu yang moncret, saudara. Itulah sebabnya ada tengking-tengking, ya ada orang sakit ya, saya pernah disuruh doain orang sakit. Saya tahu ini orang delojo, makanya saudara. Saya bilang, tidak perlu didoain. Gimana Pak? Ya puasa. Kamu yang puasa, ya Pak, ikut bantu puasa doa, saya nggak mau, itu masalah kesehatanmu kok. Tidak perlu ditengking. Itulah sebabnya Anda masuk ke rumah sakit, banyak orang ditengking-tengking nggak sembuh-sembuh, saudara. Sampai kita minder sendiri, jangan-jangan saya kurang iman ya. Dulu saya begitu ya berpikirnya ya, jangan-jangan saya kurang iman ini. Setelah saya mengerti, ya nggak bisa, Tuhan mau sembuhkan, enggak. Yang kamu bertobat. Kamu bertobat, jangan makan delojo. Tengking. Ya sekali mungkin Tuhan masih beri belas kasihan padamu, dikasih kesempatan. Yang kedua ya embuh, saudara. Kena jantungan, minta doa ya, minta kesembuhan, minta mujizat. Makanya nggak sembuh, kenapa? Karena kamu sakit jantung karena kesalahanmu sendiri. Obatnya apa Pak? Obatnya ya berhenti makan yang lemak-lemak. Ya, berhenti ngerokok. Banyak olahraga, nanti sembuh sendiri. Pak, kenapa nih Pak, saya asam urat Pak, tolong didoakan Pak. Gundulmu Pak yang asam urat didoakan. Ya jangan makan kacang lagi, jangan makan banyak gerak olahraga. Saudara, waktu saya pernah suatu ketika saya kena asam urat ya, begitu parahnya ya. Sampai kebas saudara ya, berhari-hari kebas dipegang gitu ya. Pahanya saya itu sampai ke paha ya, dari telapak kaki sampai ke paha loh, saudara, kebas nggak ada rasanya. Tak cubit-cubit itu sampai nggak ada rasanya, coba Anda bayang lah itu. Saya masih muda ya, masih mau 30 waktu itu ya. Obatnya apa saudara? Oh dalam nama Yesus aku tengking, wah gundul peyang saudara. Saya puasa saudara. Puasa makan sehari sekali, sembuh saudara. Banyak penyakit sembuh gara-gara Anda puasa. Banyak penyakit datang pada dirimu. Ya bukan dari setan, setannya ya kamu itu. Ya kan?
Banyak penyakit sembuhnya cuma gara-gara puasa, saudara. Saya enggak, saudara. Apalagi penyakit yang karena makan, kolesterol, diabetes, asam urat, apalagi jantung. Ya, itu banyak penyakit-penyakit yang sembuhnya karena kamu puasa. Wah, aku nggak sanggup puasa apa? Termasuk penyakit mak. Saya kena mak puasa. Anda kalau kena penyakit mak, Anda puasa yang teratur, yang benar. Sembuh maknya, saudara. Jangan Anda percaya saya. Anda yang sering kram perut, puasa, saudara. Sama obatnya puasa. Puasa itu ya, bukan puasanya kayak orang Islam. Puasa orang Islam ngawur malah tambah mati. Mungkin puasa orang Islam. Anda lihat ya, kalau bulan Ramadan rumah sakit malah penuh, saudara. Karena orang Islam kalau bulan Ramadan malah ngedar dicur, saudara ya, makannya, saudara ya. Cuma dibalik saja jam biologisnya. Puasa yang benar ya kayak orang Yahudi, sehari makan cuma sekali. Dan makannya bukan makan besar, makan yang hebat, gila gitu ya. Kalau Anda makan roti, ya rotinya sekedar saja, makan nasi sekedar saja. Berat itu cuma hari pertama, hari kedua. Anda sudah lewat 3 hari, udah seminggu, Anda bablasin sampai 6 bulan pun nggak berasa, saudara. Anda kalau biasa makan sehari sekali, 1 minggu saja Anda sehari makan sekali, bablasin sampai 6 bulan, saudara. Sekalian, saya sudah ngelakukannya berkali-kali ya, saudara ya. Saya sudah ngelakukan berkali-kali. Oh, ya Anda kalau lagi banyak sakit penyakit itu sembuhnya gara-gara puasa. Kalau gitu Anda perlu berdoa dong, ya lagi puasa kan kamu berdoa. Tetapi bahkan orang kafir saja, orang kafir, sorry ya. Orang yang tidak beriman ya, bukan orang kafir, kalau kafir itu artinya ditutup ya. Orang yang tidak beriman saja, dia puasa, dia bisa sembuh, saudara. Ajaib ya. Tapi ada penyakit-penyakit yang kita nggak tahu datangnya dari mana. Kita sudah jaga hidup kita sudah beres, kita sudah tanggung jawab dengan tubuh kita, bisa sakit. Nah itulah kita minta mujizat sama Tuhan. Misalnya nih tiba-tiba kena cancer, saudara ya. Cancer ini kan penyakit yang aneh. Kita sudah makan sehat, ternyata sayurnya itu banyak ininya ya, karsinogennya. Atau kita nggak ngerti, saudara ya, tipe cancer itu ya mungkin ya, Pak, tapi saya nggak gampang nyimpen kemarahan, nggak gampang marah kok Pak, nggak gampang benci, nggak dendam. Iya, namanya cancer. Tiba-tiba ada kena cancer. Ada lagi penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Saudara berdoa sama Tuhan, minta mujizat. Ya. Tetapi ada penyakit-penyakit yang karena dirimu sendiri. Ya bertobat dengan puasa. Makanya tadi ya, putri-putri Firaun tadi ini ya, yang jasmania ini. Hal-hal yang jasmania itu jangan disepelekan. Itu maksudnya begitu, saudara ya. Jangan menyepelekan hal yang jasmania. Yang rohania penting, saudara. Tetapi tanpa yang jasmania untuk menyokong itu. Ya ada bait Allah, dari roh Allah berdiam di bait Allah itu, saudara. Supaya hidup kita ini, bait ini selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimanapun juga kalau kamu sehat, kamu baik, ya kamu energik, kamu bisa memuliakan Tuhan lebih baik, bisa menjadi saksi lebih baik, bisa bekerja lebih baik, bisa melakukan segala sesuatunya lebih baik daripada kamu sakit-sakitan. Ya saudara ya. Nah itu bagian pertama dari putri Firaun. Nanti kapan-kapan kalau pas lewat ini lagi kita bahas lagi ya saudara ya. Jadi apa saudara? Jaga hidupmu, jaga keseimbangan. Yang jasmania itu bukannya buruk, saudara, baik. Tetapi bukan berarti kamu rawat terus kamu memperbesar penis, pasang susu kayu darah, wah segala macam, dipermak, operasi plastik segala macam. Bukan ya saudara, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tapi rawatlah, latihan badani ini penting saudara. Walaupun terbatas gunanya, tetapi ada gunanya. Karena tubuhmu adalah bait suci. Ya, Tuhan Yesus memberkati.